Halo Jebret Tim, balik lagi di Dep Dagri bersama saya Oki Rega dan Coach Akmal beserta Om Gita. Om Gita yang habis liburan di Bali. Oke, yang habis kencan barusan. Enggak salah ya. Enggak dong. Emang Om dari Bali Om? Iya dari Bali. Aduh, rada jaga jarak dikit Om. Iya. Bali kacau nih. Aman tapi gue. Udah PCR aman ya? 4 kali antigen, 1 kali PCR negatif. Aman, semua negatif. aman. Alhamdulillah. Sampai hari Minggu aman, nggak tahu 2 hari terakhir. Soalnya kan memang masa inkubasi kita nggak tahu sekitar berapa hari dulu. Tapi mudah-mudahan Om kita aman-aman aja. Karena memang kalau ngomongin Om kita emang dari Bali ya? Iya. Kalau ngomongin Bali saat ini berdampak sama Liga Indonesia yang baru saja dapat update pertandingan Persipura melawan Madura ditunda. Gara-gara pemainnya banyak yang kena COVID. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Karena belum ada rilis jumlah pemain yang terkena. Tapi kalau menurut operasionalnya Direktur Operasional LIB Pak Sujarno, dia bilang bahwa bukan cuma COVID, campuran antara COVID dan cedera, sehingga membuat skuadnya Madura United itu kurang dari 14 orang. Bukan jumlah pemain yang kena, tapi kurang dari 14 orang itu membuat pertandingan tidak bisa berhak mereka minta pertandingan ditangguhkan. Tapi sebenarnya kalau cedera kan nggak jadi alasan sebenarnya ya. Yang jadi concernnya saat ini adalah terinfeksi COVID. Menurut ini ada surat. Ya ini resmi nih, udah dari Pak Ahmad Lukita ya, Ketua LIB. Kepada yang terhormat manajemen klub Persipura Jayapura dan Madura United. Jadi ini ada surat pernyataan resmi ya. Saya bingung nih sebenarnya. Tapi pemain tuh nggak dipulangin, mereka semua istirahat di hotel yang ditunjuk sebagai hotel isoman. Jadi sampai di karantina berarti mereka. Di karantina. Tapi sih kalau namanya atlet paling juga sampai 3 hari, 4 hari lah udah selesai ya. Harapannya seperti itu karena kan pemain juga rata-rata pemain sudah divaksin 2 kali. Ya, betul. Biasanya kalau pemain yang sudah atau orang yang sudah divaksin 2 kali itu dampaknya tidak terlalu lama, 3-4 hari dicek lagi biasanya sudah sembuh ya. Negatif seperti itu. Dan ini kan bukan klub pertama yang terkena. Kemarin minggu lalu kan Persib udah kena ya. Arema juga udah kena. Tapi Arema dan Persib melewatinya dengan kemenangan ya walaupun mereka pakai pemain cadangan. Ini nggak tahu. Mau nanya ke Om kita, gimana sih sebenarnya sistem bubble-nya? Sistem bubble memang sejak series pertama, series kedua di Jogja maupun di series ketiga tidak ada sistem bubble ya. Artinya sistem bubble-nya hanya pertandingan itu dimainkan di satu tempat tertentu dan tidak pindah-pindah home and away. Tujuannya adalah supaya tidak banyak traveling kemana-mana, itu tujuannya. Tapi bubble pada saat mereka di karantina itu tidak pernah diperlakukan dan memang tidak ada janji dari LIB untuk memberlakukan hal itu. Jadi mereka tidak ada pelanggaran terhadap janji yang mereka lakukan bahwa mereka hanya mengatakan bahwa ini sistemnya adalah sistem series, bukan sistem bubble. Series itu artinya satu seri dimainkan di 4 stadion di tempat yang berdekatan. Contohnya kemarin di Jabodetabek ya. 5 stadion yang ada di dekat Jabodetabek dan Jalak Harupat. Terus yang di Jogja itu antara Magelang, kemudian 3 stadion di wilayah Jogja dan sekitarnya. Dan sekarang di Bali ada 3 stadion di wilayah Denpasar dan Gianyar. Jadi itu 3 aja di Bali ya 3 aja di Bali dan itu memang benar-benar dimainkan di sekitar situ aja. Jadi pemain kumpul semua di sana. Diharapkan mereka tidak traveling sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera, sampai ke mana-mana. Tapi sulit juga sih namanya Bali sih. Ya betul. Ya kan? Kendalanya mungkin adalah dalam tanda kutip gangguan di Bali untuk pada saat mereka istirahat mereka tidak langsung masuk kamar hotel itu tinggi sekali ya karena ya itu juga kan tujuannya adalah untuk meningkatkan pariwisata di Bali mau tidak mau ya jadinya banyak sekali pemain yang nggak bilang nggak disiplin bahwa mereka diperbolehkan keluar memang tidak ada curfew yang dilanggar oleh mereka. Nah ini yang jadi permasalahan. Di tengah kondisi seperti ini nggak tahu mau nyalakan siapa. Harusnya kalau memang pemain toh bisa jalan ke sana ke sini, bisa bebas ke sana ke sini, kenapa nggak pakai sistem home away saja? Sama kan? Sama aja. Toh kalian terbang juga, kalian di satu tempat, kalian tetap bisa kemana-mana. Tidak ada aturan yang melarang pemain untuk keluar-keluar. Ya home away saja. Sebenarnya ini kenapa diberlakukan kayak gini karena udah berhasil di Jabodetabek, berhasil di Jawa Tengah, di Jawa Tengah, di Jogja dan Magelang. Jadi ya otomatis diperkirakan bahwa di Bali juga akan sama, tidak akan terjadi kejadian. Tapi pada saat pada saat event series pertama, terus series kedua dan ketiga di Jabodetabek dan Jawa Tengah itu kan COVID-nya tidak sedang meningkat. Ini kan ada sebanyak COVID meningkat. Bahkan kan mulai 1 Februari ini sebelumnya kan akan ada wacana untuk ada kembali penonton.
Ya benar. Masing-masing 200 penonton dalam sebuah pertandingan yang dimainkan di Stadion Dipta. Tapi tetap Harusnya dibatasi kan Mas? Tapi akhirnya dibatalkan sama sekali. Harusnya kan ketika di pertandingan timnas kemarin dimulai betul. ada penonton kan, Betul. daripada akhirnya dibatalkan. Betul. Coach Akmal sendiri ngelihat seperti ini, harusnya apa yang dilakukan pemain di tengah kondisi seperti ini? Memang ya kita sebagai pemain pengen lah, namanya juga lagi di Bali, pengen jalan sana sini. Tapi kan kondisinya kayak begini jadi ngerugiin tim. Ya kalau pemain Ki tahu sendiri Ki, kita kan kadang nggak bertahan juga kalau di kamar aja kan. Apalagi libur sedikit maunya keluar jalan, suntuk di dalam kamar ya kan. Sekarang ya kalau namanya pemain sih ya mungkin nggak sedikit, tapi pelatih yang pusing ini. Ya kan pelatih sangat pusing, tidak hanya yang Covid tapi ada yang cedera ya kan. Itu jadi untuk besok main pelatih mikir nih siapa lagi yang main. Ini aja jujur aja nih. Kemarin juga ada anak yang muda-muda dari Elite Pro Persija itu udah mau berangkat ke Bali Mas Gita. Mungkin udah ada sekitar 8 sampai 10 anak tuh gitu. Itu udah mau berangkat ke Bali. Untuk melengkapi squad. Melengkapi squad di sana gitu loh. Karena dengar ini ada yang kena banyak ya, mereka juga akan mau diberangkatkan. Gitu. Karena memang panjang ya pertandingannya sampai 3 bulan, sampai week 31 wacananya. Bahkan ada yang bilang bahwa sampai week 34. Kecuali nanti kalau week 34 di mana pertandingan harus dimainkan bareng dan ada 5 pertandingan yang bareng karena kepentingan klasemen, ya mau tidak mau tidak di Bali karena Bali hanya ada 3 stadion. Nah, dan mungkin akan dimainkan di Jawa Tengah kembali. Tapi intinya adalah ya jadinya yang Elite Pro itu dimainkan karena mereka harus mengcover kakak-kakaknya mereka yang terkena cedera atau apapun. Iya. Kalau begitu menurut saya harusnya PT LIB mengeluarkan peraturan yang jelas. Ya. Hari ini kan ada meeting dengan Pak Luhut ya, Ketua Satgas ya. Bahwa Pak Luhut mengatakan bahwa sekarang kan untuk meningkatkan pariwisata karantina hanya 5 hari. Betul. Kemudian bubble tetap tidak diberlakukan, tapi akan ada hotel isoman pada saat pemain itu terkena dan mereka benar-benar tidak boleh main. Ini pasti merugikan tim. Sekalian kayak Madura United di mana hanya ada 14 pemain yang available sehingga bisa ditunda. Tapi kan kayak Persib mereka tidak bisa menunda pertandingan karena masih ada jumlah pemainnya masih masih lebih dari 20 pemain yang bisa main walaupun Persib secara resmi mengeluarkan kalimat bahwa 9 pemain terkena kan pada saat itu. Tapi ya itu tadi PSM malah hanya 1 sehingga mau tidak mau tetap tidak ditunda jadinya. Ini kesempatan bagi pemain muda Ki. Ya enggak kita zaman dulu Ki. Kalau kita dulu kan ngarepin pemain senior kan sulit. Sekarang pemain muda udah tahu-tahu yang main-main udah banyak yang kena yang positif lah ya. Yang kena Covid bisa dapat kesempatan. Inilah kesempatan pemain muda. Kalau dulu pemain ini Bunia hanya bisa mengharapkan kakak-kakaknya cedera sama akumulasi. Betul, cuman ini lagi-lagi benar-benar jadi perhatian khusus. Kalau saya pribadi ya, harusnya PT LIB ngeluarin satu peraturan resmi yang bilang bahwasannya pemain bahkan tidak boleh melakukan aktivitas di luar dari hotel tempat mereka menginap. Walaupun memang sebenarnya itu susah. Tapi imbasnya ya seperti ini. Betul. Sebenarnya bukan pemain aja, segala macam peringkat ya. Bahkan wasit, bahkan tim produksi. Gue harus ngaku bahwa tim produksi pun ada 3 orang yang kena ya. Dan kita langsung isomankan mereka bahwa mereka digantikan oleh rekan-rekan yang lain karena tim kita kumpul semua di sana. Tapi ya itu yang bisa dihindari adalah karena dalam tanda kutip itu tadi gangguan kongko di Bali itu gede banget. Betul. Ya, artinya kalau di Jawa Tengah mungkin nggak terlalu gede gitu kan. Artinya tempat-tempat pariwisata di Jogja dan sekitarnya kan jauh dari tempat mereka hotel. Kalau di Bali kan jalan kaki sedikit aja udah bisa nongkrong segala macam. Karena saya juga kemarin kan sempat ada libur 1 minggu ya, Liga 1 sebelum menuju timnas ya, ada timnas. Walaupun pas timnasnya main liganya jalan. Saya kira liganya berhenti ketika timnasnya main. Satu pertandingan jalan ya. Iya, saya pikir kayak begitu. Timnas main, kompetisinya libur dulu. Ternyata libur dulu, timnasnya main. Liganya main juga? Liganya main ngapain? Mending main dari pertama aja udah mainin ya kan? Mendingan nggak usah ada libur. Iya. Toh soalnya ketika mereka libur kemarin, saya lihat ada beberapa pemain ya udah jalan sana jalan sini tanpa berpikir mereka sedang ada di kompetisi. Ya oke untuk refreshing. Tapi harusnya mereka juga tahu mereka harus jaga prokesnya, harus jaga segala macamnya supaya nggak ngerugiin tim segala macam. Kalau kayak begini banyak yang mundur kompetisi nggak sesuai lagi jadwalnya nantinya. Di awal-awal Bali keras ya, tapi di akhir-akhir ini kan masyarakat Bali sendiri banyak yang sudah tidak menggunakan masker segala macam. Itu yang jadi semacam apa ya? Kita tetap harus hati-hati. Ya kita berharap mudah-mudahan kalau herd immunity kita sudah tinggi, vaksin juga sudah makin banyak, hal-hal seperti ini tidak mengganggu karena mudah-mudahan
apa ya, walaupun terinfeksi, Iya. tapi kalau dia sudah vaksin 2 kali segala macam, imunnya tinggi, jadi efeknya tidak terlalu Terlihat ya, seperti awal-awal tidak terlalu lama pandemi gitu ya. sekarang. Oke. Nah, oh iya, ini aku dapat info Coach Gita baru balik dari Om Gita baru balik dari Bali. Coach Akmal anak-anaknya mau ke Bali kan? Mau ke Bali? Saya ditanya, "Oke, Rengga berani ke Bali nggak?" gitu. Berani dong. Kalau saya nggak berani. Kenapa? Bukan nggak berani sih, lebih ke malas ribut aja sebenarnya. Malah ribut. Malas ribut aja kalau saya. Ya udahlah kalau begitu. Tapi